Wah, 19 detik itu masih cukup mas menurut saya. Jutaan dolar mengalir dari situs porno. Kakak ini ya, operatornya ya kak ya? Mending kita buta daripada kita nonton bokep atau video porno. Di belakang truk loh, ada gunanya itu. Biar fokus kan? Biar fokus Biar gak ya. ngantuk. Biar gak ngantuk. Selamat malam. Apa kabar semuanya? Sehat? Dimanapun kamu berada. Oh, kamu dong. Dimanapun Believers berada. Kita kembali lagi di podcast STBI Semarang. Telisik HD. Telisik Teologi dan Isu Masa Kini. HD. Kenapa HD? Karena higher definition, higher education. Mantap deh pokoknya. Terus buat Believers semuanya, nih, pesan sponsor, jangan lupa support terus channel STBI Semarang dengan cara subscribe ya. Ini di sini, klik tombol subscribe, nyalain loncengnya supaya kalau ada notifikasi nanti bisa bisa langsung dilihat konten apa yang STBI buat. Terus komen ya di bawah sini, like juga, dan yang paling penting share sama jangan skip iklan. Itu yang paling penting. Oke. Sore hari ini, malam hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang menarik ini. Sudah pada lihat judulnya kan? Nih coba lihat. Dicermati dulu judulnya di bawah ini. Ada apanya? Oke, ini malam hari ini kita bakalan ngomongin pemersatu bangsa. Apa tuh pemersatu bangsa? Silahkan ketik di kolom komen ya. Menurut Believers semuanya, apa sih pemersatu bangsa? Sore hari ini sudah tersambung dengan teman-teman saya, tentunya saya nggak sendirian. Ada Bro Mesak. Selamat malam, Bro. Selamat malam, Mas Daniel. Ya, mungkin bisa memperkenalkan diri. Dari mana, profesinya apa? Shalom, Believers. Hari ini saya sungguh bersyukur bisa bersama dengan saudara. Perkenalkan, saya Mesak Eka Timesa, saya Gembala Sidang di Gereja Baptis Indonesia Waru, Cabang Malang. Terima kasih, Tuhan berkati. Sip. Oke, terus satu lagi nih, biar nggak cuman cowok-cowok doang ini. Ada tersambung sama saya lagi nih, ada Ibu Diah Puspi Taningrum. Selamat malam, Bu. Selamat malam kakak Daniel Pesa. Berarti kita kakak adik ini ceritanya nih. Oh boleh. Oke deh. Perkenalkan diri dulu, Bu. Iya, saya panggilannya biasanya Bu Pipit. Saya psikolog dan juga berbagi berkat mengajar di STBI. Oke. Bergereja di GBI Sedrono. Oke, cukup? Sip, mantap. Yes, ini sudah ada dua narasumber yang sangat berkompeten untuk membahas hal-hal yang berbau pemersatu bangsa. Iya, Believers, kalau saya ngomong 19 detik nih, apa yang ada di dalam pikiran kalian semuanya? Ayo, 19 detik. Ayo, tahu nggak? So, malam hari ini kita akan ngomongin itu, kita akan ngomongin sesuatu hal yang bersifat pemersatu bangsa, ya kan? Nah, tapi sebelumnya ada satu orang misterius guest yang saya akan undang. Ya, dia akan menceritakan pengalamannya dengan hal-hal yang berbau pemersatu bangsa. Sudah tersambung sama saya di sini ada Mr. Unknown. Nah, ini tulisannya triple X ini. Halo. Halo. Selamat malam. Selamat malam, Mas Daniel Pesa. Oke. Bisa disebutkan Anda ini siapa? Anda ini orang mana? Saya mahasiswa biasa, Mas. Oke. Saya ini saat ini saya juga tinggal di Semarang.
Oh, oke. Ini kalau saya ngomong pemersatu bangsa, kira-kira apa yang muncul di pikiranmu? Ya, kalau berbicara tentang pemersatu bangsa, ya kayaknya semua pria, semua cowok satu pemikiran ya Mas ya. Yang namanya pemersatu bangsa ya video 19 detik yang berhubungan dengan dewasa-dewasa, ya gitulah Mas. Sorry sebelumnya, kalau boleh tahu usianya berapa? Nah, saat ini usia saya 21 tahun Mas. 21 tahun. Tadi ngomongnya yang berbau mirip artis, berbau yang dewasa-dewasa gitu, ya kan? Ya. Oke. Terus, ini aku mau tanya nih. Cukup seringkah dirimu mengulik hal pemersatu bangsa? Bisa bilang sangat sering Mas. Oh, sangat sering ya. Oh, Rutinitas Mas. Hah? Rutinitas. Rutinitas. Yang 19 detik itu atau ada yang lain? Wah, 19 detik itu masih cukup Mas menurut saya. Oh. 19 detik ya juga, tapi ya karena udah lama ya Mas bisa cari yang lebih dari itulah. Oh, oke. Oke. Lebih dari itu berarti nggak cuma sekedar itu doang ya? Ya. Oke. Berarti kamu cukup sering nonton video dewasa gitu. Oke. In a way kita ngomong video porno gitu. Nah, ini pertanyaan juga buat kamu nih. Kamu ini berarti kalau tadi kamu bilang cukup sering, ya kan? Nah, itu apakah bisa disebut kecanduan? Ya, mungkin bisa dibilang saya udah sampai ke dalam tahap itu kecanduan. Bisa diceritakan mungkin kecanduannya seperti apa? Kecanduan, yang namanya kecanduan ya Mas, itu udah seperti kita nggak bisa lepas dari semua itu. Kayak saya, kecanduan itu ya seperti ketika ada waktu kosong, bawaannya pengen nonton itu terus gitu. Bukan kegiatan yang lain. Ketika sebelum tidur, ketika tidak ada kegiatan yang penting, ya bawaannya pengen menonton hal yang seperti itu. Oke. Berarti nyandu terus. Kalau nggak nonton gitu, gimana? Iya Mas, pernah beberapa kali saya di situasi saya tidak bisa menonton hal yang seperti itu. Ya kadang saya terganggu dan bahkan saya itu cari tempat khusus yang membuat saya itu bisa menonton hal yang seperti itu gitu Pak. Entah itu saya ke WC, Oke. saya ke tempat-tempat yang membuat saya sendiri begitu. Cuman buat nonton video porno ya? Benar. Yes. Seberapa berpengaruh sih, maksudnya gini. Setelah kamu kan punya kecanduan itu kan. Nah, itu tuh mempengaruhi perilakumu atau mempengaruhi apa gitu. Dampaknya di hidup kamu tuh apa sih? Baru pasti ada Mas. Dari kalau berbicara perilaku, mungkin bukan perilaku dulu ya Mas, tapi di pola pikir saya ataupun isi pikiran saya. Jadi ketika saya melihat lawan jenis saya, itu bawaannya yang membayangkan hal-hal yang berbau porno gitu, berbau porno melihat lawan jenis saya. Apalagi jika lawan jenis saya itu menggunakan pakaian yang agak terbuka, cukup ya seksi. Nah itu membuat saya terbayang. Itu dari pikiran. Dan sampai sekarang itu masih susah untuk lepas hal yang seperti itu. Dan masalah gaya hidup juga Mas. Karena tiap malam selalu pengen menonton yang seperti itu, akhirnya saya tidur gak pernah lebih awal. Pasti tidurnya telat. Dan nggak tahu ya, saya merasa sejak saya kecanduan itu saya sering lupa. Sering lupa ya. Jadi cukup jelas di sini ya. Oke, buat
Pemuda Kepo. Terima kasih untuk partisipasinya. Ya. Nanti kapan-kapan kita bisa ngopi bareng lah. Yes, itu tadi ngobrol-ngobrol sama salah satu pemuda kepo yang cukup mengalami kecanduan pornografi gitu. Bagaimana, believers? Serem nggak? Jadi pelupa, kalau lihat lawan jenis jadi gak karuan otaknya. Nah, kita bakalan mau lihat nih fenomena seperti itu nih. Ada dari sisi psikolog, lalu ada dari sisi teologi. Nah, gimana Kak Pipit? Sudah Baik, tadi sudah ya, ngobrol Kak. sama itu. Udah coba-coba what is in your mind about that? Apa nih? Jadi spesifik aja ya. Jadi biar nggak ambigu ya bahasanya tuh. Kalau ngobrolin 19 detik gitu kan, sebelumnya juga sudah pernah ada gitu ya. Oke. Jadi ini tentang video yang sosoknya mirip artis itu ya, teman-teman gitu ya. Jadi buat yang baru bergabung atau ini apaan sih 19 detik? Karena 19-20 detik juga ini. Jadi jadi lebih spesifik. Nah, kalau zaman saya tahun 2000 itu ada namanya ya video juga penyanyi, kemudian artis juga LM, kemudian juga ada CT gitu ya. Dan itu lebih dari yang, maksudnya videonya lebih dari yang sekarang gitu. Itu benar-benar terekspos semua bagian tubuh, aktivitas dan lainnya berkaitan sama pornografi. Oke, sebenarnya ini tidak lepas juga kalau kita ngobrolin pornografi itu berkaitan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi. Nah, kalau pada zaman dulu nih, zaman saya karena saya tahun 80-an ya, kasihan tua banget gitu. Kita angkatan 80 kok Bu, tenang aja. Jadi bahasanya kalau zaman dulu itu pornografi itu masih berkaitan sama tulisan-tulisan yang dimana mengajak si pembaca ini berimajinasi dengan hal-hal yang dituliskan. Nah, karena sekarang ini kan berkaitan dengan perkembangan yang semakin maju, untuk aksesnya udah nggak terlalu susah gitu ya. Karena zaman dulu itu kalau mau berakses aja kita mesti ngumpet, carinya juga di pasar loak-loakan, diem-diem. Nah sekarang itu dengan mudahnya, nggak minta pun juga udah akan terkirim gitu ya. Nah seperti itu. Nah sebenarnya ini juga berkaitan kalau kita melihat lebih detail lagi, ini juga merupakan sebelum mengarah ke pornografi kita mundur lagi ke kebutuhan ya pria dan wanita gitu ya. Jadi kenapa ini lebih banyak terjadi pada kaum pria ya berkaitan pornografi dan tadi yang kakak sampaikan pemersatu bangsa ya itu kan ya, saya bukan pemersatu bangsa, pemersatu laki-laki gitu ya. Perempuan mah mana tertarik gitu ya. Masa sih Bu perempuan nggak tertarik Bu? Nggak, perempuan nggak tertarik. Nanti coba dijelasin alasannya kenapa. Iya, gitu. Iya pasti. Ya itu makanya saya mau ngobrolin itu. Mungkin bisa dibantu ada gambar yang bisa di-sharekan ya. Kita bicara berkaitan dengan skema fungsi otak gitu ya. Nah ini sih yang terjadi pada otak pria ya. Kita lihat di situ ya. Perbagiannya ternyata ketika diteliti ini sudah dilakukan penelitian ya, screening penelitian. Itu memang otak yang bagian besar itu di situ adalah berkaitan dengan kebutuhan seks ya. Nah, sebenarnya itu tidak seks aja, tetapi di situ berkaitan dengan kebutuhan untuk melindungi, menjaga diri, untuk bersaing, untuk bertahan, mempertahankan diri. Nah, salah satunya juga bukan seks ya, tapi kebutuhan biologis di situ ya. Nah, kemudian aspek di situ menjadi poin besar karena memang di kebutuhan biologis itu membuat pria itu bersaing, mempertahankan diri, melindungi diri dan berjuang untuk itu. Nah, karena itu memang dibutuhkan, tetapi sisi positifnya jika digunakan untuk hal yang positif, dia akan menjadi a gentleman ya. Jadi pria yang benar-benar bersaing untuk hal-hal yang baik dan memposisikan kebutuhan itu sesuai dengan kontrol otaknya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika ini eksploitasi nih, artinya tidak digunakan sesuai dengan kaidahnya dengan tepat atau berlebihan bahasanya, ini akan segala sesuatu yang berlebihan itu akan sifatnya menjadi edik
Ya, Oke. tidak hanya berkaitan sama pornografi, tetapi juga game online, kemudian juga hal-hal yang kaitannya sama kesenangan-kesenangan lain ya, hobi, ya itu akan menjadi sesuatu yang edik. Nah, masalahnya kecanduan pornografi ini merusak 5 bagian otak. Ya, salah satunya adalah aspek otak bagian depan atau prefrontal cortex. Nah, sementara posisi otak yang berkaitan dengan kebutuhan biologis ini di bagian tengah dan prefrontal cortex itu ada di bagian depan. Artinya sebenarnya segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek pornografi dan biologis ini bisa diatur, bisa di-manage, bisa dikontrol karena ada prefrontal cortex atau otak bagian depan yang mensupport ataupun mengontrol kebutuhan ini. Nah, artinya ini tidak akan menjadi kecanduan kalau prefrontal cortex-nya bekerja dengan baik. Nah, bagaimana cara prefrontal cortex ini bekerja dengan baik? Yaitu dengan pengasuhan, kemudian dengan kegiatan, kemudian dengan mindset bagaimana melihat kebutuhan biologis ataupun seksual ini sebagai sesuatu yang bisa dikontrol dan diposisikan pada saatnya dan pada waktunya sesuai dengan misalnya ya itu tadi salah satunya setelah menikah, kemudian tidak diumbar ataupun tidak diturutin terus keinginannya. Ya ini sama kayak misalnya anak kecil nih, Bu mau minta permen, sementara dia udah makan permen nih. Oh, kalau Anda memberikan itu terus-menerus, nah ini sama juga dengan ketika Anda memberikan porsi pada keinginan melihat pornografi ini terus-menerus. Nah, bedanya adalah ketika anak kecil meminta permen, dia akan menangis karena itu ada kontrol ibunya. Tetapi kalau diturutin, itu akan menjadi kecanduan juga. Nah, pada aspek pornografi juga sama. Ketika Anda turutin, Anda berikan, kayak Anda beri makan terus, itu akan jadi sesuatu yang edik. Akibatnya ada bagian-bagian 5 bagian otak yang ini juga akan bermasalah. Salah satunya itu tadi, merasa bersalah, kemudian tidak bisa menghargai diri sendiri dan orang lain, tidak bisa mengontrol diri, menjadi agresif, kemudian juga lemah untuk memutuskan benar dan salah. Nah, sebenarnya akibatnya juga ke diri sendiri. Nah, gambarannya itu. Nah, bedanya apa dengan perempuan? Ya, coba kita lihat otak perempuan ya. Otak di perempuan. Nah, ini yang dominan pada otak perempuan itu berkaitan segala sesuatu dengan perasaan, perhatian, tanggung jawab, kemudian komunikasi. Nah, yang edik apa di perempuan? Yang edik adalah media sosial di situ. Ya, sebenarnya sama-sama ediknya, tetapi beda pola karena kebutuhan perempuan itu lebih pada perhatian. Simple misalnya. Kalau pada perempuan, kenapa misalnya banyak anak-anak perempuan yang diperdaya, dibohongin, dibawa lari? Karena mereka lemah pada sisi aspek pendengaran. Jadi misalnya, Kak Daniel ya, cobalah chat pada salah satu teman perempuan, atau bahkan 5 perempuan sekaligus. Selamat pagi cantik, apa kabar hari ini? Hari ini kamu kelihatan cantik dan keren ya. Oh, itu sudah pasti membuat lepek-lepek gitu ya, maksudnya. Gitu Kayak gitu. ya. Makanya oh iya, makanya dibandingkan itu dia bisa terbayang dan membayangkan dirinya sebagai apa ya, wah aku ya, konsep dirinya jadi positif, kelebihannya itu, tetapi jadi nggak logik gitu loh, karena kita nggak ngerti. Mungkin Anda ngechat itu pada 5 perempuan, tinggal siapa yang respon kan, nah kayak gitu. Nah itu logik itu tidak ada dalam otak perempuan, makanya perempuan gampang terberdaya dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimat, dengan rayuan. Itu kelemahannya perempuan gitu. Kalau laki-laki pada visual itu tadi gitu ya. Kak. Nah ini tadi ngomong otak laki-laki nih ya. Kalau saya nggak salah baca, kita punya reptil ya, otak limbik gitu ya, bener nggak ya? Ya. Nah, itu alami. Itu alami kan? Iya, itu alami. Ya. Nah, karena kan kalau wanita kan naluri nurturannya dia lebih ke yang melindungi, yang perhatian, begitu. Kalau laki-laki memang punya naluri otak berburu dan menyerang. Iya. Nah, berarti sebenarnya
kalau porsinya gini, karena saya saya baca nih ya di situs lifestyle.occasion.com. Ya, ini judulnya jangan salah tanggap, ternyata ada hal positif dari film porno. Oke. Contoh ya, dia ngomong pemaparan dari Men's Health Minggu tanggal 23 bulan 10 2016. Pertama, tidak bersifat adiktif. Kedua, mendukung kesetaraan gender. Ketiga, mengurangi kekerasan seksual. Keempat, menggunakan kondom. Kelima, membuat disfungsi ereksi ini intinya nggak bikin masalah lah. Untuk itu, yang keenam ini pengendalian emosi. Ini bagaimana, Bu? Kalau misalnya itu dikontrol, berarti kan memang ada dampak positifnya dari konten pornografi itu buat pria. Tapi kalau dieksploitasi, nah ini batasannya di mana? Nah, sebenarnya begini Kak. Jadi namanya sama ya. Kalau kita mau ngobrolin ini berguna atau enggak, sama juga kita ngomongin ganja dong. Ganja itu juga berguna, tapi untuk apa? Untuk pasien-pasien yang psikotropik skizofrenia yang memang membutuhkan kontrol, memang dia agresif ya kayak gitu. Sama dengan bukan gambar-gambar kaitan film pornografi ya, itu juga berguna, tetapi untuk siapa dan waktunya kapan. Itu jadi kalau kita mau melihat fungsi dan yang lain-lainnya, memang segala sesuatunya berguna jika tepat pada siapa digunakan dan waktunya kapan. Nah, seperti itu. Hanya bedanya tadi kalau kita ngobrolin sistem limbik seperti binatang dan sebagainya, memang, tetapi bedanya dengan binatang, manusia dibekali dengan prefrontal cortex, otak bagian depan. Untuk apa? Untuk mengontrol. Fungsinya di situ. Nah, masalahnya kalau fungsi kontrol ini tidak digunakan, kita hanya menggunakan otak binatangnya kita aja untuk berburu dan menyerang, mencari dan sebagainya, ya itu akan lepas kontrol. Sama aja juga dengan obat-obatan, narkoba, rokok dan sebagainya sama. Itu bisa berguna untuk pasien-pasien, untuk pengobatan. Itu tidak berguna untuk ketika disalahgunakan penggunaannya. Kayak gitu sih, Kak. Dengan kata lain berarti kalau penggunaannya tepat ya, berarti bisa bermanfaat begitu Ibu? Bisa. Contoh misalnya untuk pasangan ya, wah besok saya malam pertama, saya ngapain ya? Nah kayak gitu, kan, aduh. Nah kalau zaman dulu kan nggak ngerti orang tua edukasinya, tapi sekarang coba deh kamu lihat video dulu, coba deh kamu lihat gambar dulu bagaimana. Nah itu fungsinya kayak gitu. Nah setelah itu malam, karena gini Kak, sorry ya ini tambahan. Ada banyak teman-teman perempuan, teman-teman wanita itu, ini agak menambah sedikit ya, itu tidak pernah tahu bagaimana dia bisa menikmati berkaitan sama koitus atau hubungan suami istri, gitu ya. Oleh karena itu bisa dibantu dengan itu kalau itu dalam lingkungan perkawinan seperti itu fungsinya begitu. Atau ada juga mengedukasi bahwa suatu hubungan itu yang benar itu dalam kodrat laki-laki dan perempuan, Kak. Nah, kayak gitu. Itu juga membantu pendidikan seksualitas secara sehat. Jadi memang ada, tetapi digunakannya bagaimana? Nah, seperti itu. Ini pertanyaan ya sebelum saya lempar ke Mas Mesak ya. Kalau misalnya ngomong video pornografi tadi berguna asal tepat, ya kan? Kita bisa ngomong banyak hal tentang itu, kayak contoh BDSM, masokisme. Ya kan? Nah, eksploitasi dengan kekerasan kan ada tentunya seperti itu, ya kan? Nah, itu logiknya di mana? Maksudnya apa manfaatnya kalau sekedar karena hubungan suami istri kan indah kan, tapi kalau kita ngomong video porno ini bermanfaat, ada juga yang tidak bermanfaat. Nah, itu juga ada batasannya enggak? Ada batasannya. Tadi yang Kakak sampaikan itu berkaitan dengan problem-problem yang berkaitan dengan seksualitas. Sadisme, masokisme, kemudian yang fetishisme. Nah, seperti itu. Nah, itu kaitannya ada
proses perkembangan yang dimana si pribadi ini ketika dia apa ya, terpengaruh ataupun melakukan hal-hal yang menyimpang dari perilaku seksualnya, itu ada proses yang bermasalah dalam siklus perkembangannya. Jadi memang beda di situ. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga pada beberapa orang-orang yang normal, itu ya namanya manusia ya, kadang coba-coba itu tadi, kepo itu tadi, coba-coba itu tadi. Nah, seperti itu. Nah, yang mempengaruhi apa? Yang mempengaruhi juga dari pengalaman-pengalaman. Kalau si anak pribadi ini dibesarkan dari keluarga dengan pendidikan seksualitas yang baik, sudah disiapkan dengan baik, dia akan melihat bahwa itu adalah tanda cinta terhadap pasangan gitu. Tetapi kalau dia tidak disiapkan di situ, dia akan melihat seolah-olah itu sebagai beban. Karena saya pernah mendapatkan satu cerita ya dari seorang hamba Tuhan ini Kak, gitu ya. Oke. Jadi dia itu ketika berkaitan dengan kebutuhan biologisnya, itu dia sampai meminta dengan sangat loh sama istrinya. Saking istrinya tidak mau gitu kan. Nah, tapi karena posisinya sebagai hamba Tuhan, dia malu ataupun dia tidak menutupi dan dia takut untuk berkonsultasi. Padahal itu sudah sebagai suatu masalah kalau saya bilang. Gitu. Dia tidak mendapatkan itu dari pasangannya dan si perempuan itu juga merasa tidak cukup nyaman ketika berhubungan, entah apapun alasannya, karena memang ternyata si perempuan istrinya itu tidak mendapatkan pendidikan seksualitas yang baik yang harusnya disiapkan sebelum menikah. Nah, kayak gitu-gitu, seperti itu. Tetapi ketika diajak, ayo toh coba lihat gambarnya, ayo toh coba lihat ini, si perempuannya tetap menolak. Nah, ini kan jadi masalah. Kayak gitu, seperti itu, Kak. Berarti ada hubungannya ya antara pornografi dan psikologi ini memang sangat berkaitan. Dinamikanya seperti itu. Karena kita melihat dari aspek fungsi otak ya, lebih ke situ. Gitu. Oke, Bu. Tahan dulu di situ. Nah, ini sekarang bagaimana? Udah saya tahan nih. Kayak iso ngomong rek aku rek. Tahan nggak keluar loh. Jangan dong, Bu. Ya, oke. Nah, jangan keluar dari Zoom dulu maksudnya ya. Oke. Oke, gimana, Believers? Menarik kan? Coba tulis apa yang ada di dalam pikiran Believers semuanya tentang obrolan kita ini di kolom komen. Ya, sekali lagi, subscribe, terus komen, like, share ke seluruh antero jagat semesta. Semua komen, share terus. Dan jangan lupa, kalau ada iklan, jangan di-skip. Nah, oke, kita lanjut ke Mr. Mesak Ekati Mesa. Ini ngomong-ngomong ini teman kita, teman lama, ya kan? Iya, bro. Tadi udah ngikutin kan? Udah ngikutin tadi. Iya, menarik memang ya. Nah, Mas Mesak bagaimana memandang ini semuanya, ya kan? Tentang pornografi, karena kalau kita ngomong pornografi, tidak bisa lepas dari kebutuhan manusia, ya kan? Terus tadi sudah nyimak ngobrolan saya sama Kakak Pipit gitu. Silahkan ditanggapin. Ya, memang ini menjadi satu hal yang menarik untuk kita bahas ya, berkaitan dari sisi kehidupan kita sebagai orang percaya ya. Memang kalau unsur pendidikan seksualitas menjadi hal yang harus kita perhatikan ya. Kita sebagai manusia kita juga membutuhkan akan hal itu. Jadi sebagai orang percaya ya, hal yang perlu kita ambil adalah bagaimana pemenuhan kehidupan seksualitas itu yang saya dan saudara kita semuanya butuhkan itu selaras dengan apa yang menjadi yang diajarkan oleh Alkitab atau firman Tuhan. Ya, memang di dalam Alkitab ya, kalau kita membahas aktivitas menonton pornografi itu boleh atau enggak gitu. Memang secara eksplisit ada banyak ayat-ayat juga yang menjelaskan tentang itu ya. Rasul Paulus di 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 12-13 juga bahas tentang itu ya. Segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna
Artinya apa? Ini bukan berbicara tentang boleh dan tidak, tetapi ini menjelaskan tentang sesuatu itu berguna atau enggak buat kehidupan kita. Kalau secara khusus kita membahas tentang pornografi, konteks 1 Korintus pasal yang ke-6 juga membahas tentang sebuah konsep perhambaan akan dosa. Ya, itu juga menjadi kaitannya dengan hal ini ya, sebuah edik ya yang disampaikan oleh Mbak Pipit tadi. Apakah kita juga diperhamba oleh itu ya? Diperhamba oleh pornografi. Nah, lebih jelasnya lagi, Alkitab juga menekankan sebuah ketegasan ya. Ketegasan itu adalah kalau tubuh kita itu adalah bait roh Allah atau bait Allah ya, bait Allah. Dan tubuh itu bukan untuk percabulan, tetapi untuk Tuhan. Dan Tuhan itu untuk tubuh kita. Nah, satu kata Yunani yang dipakai untuk menunjukkan kata percabulan itu adalah porneia. Ya, porneia. Itu di ayat apa itu? Di 1 Korintus pasal 6, ya, ayat yang ke-13. 13. Oke, porneia. Porneia itu bahasa Yunani itu ya. Ya. Jadi itu sexual activity outside a marriage. Jadi aktivitas sosial di luar pernikahan. Dan itu kalau kita coba cari tahu, yaitu prostitusi, kemudian ketidakkudusan, dan kemudian percabulan itu sendiri. Nah, ini kita nggak ngobrol tentang ini ya, hal-hal yang berkaitan di luar menonton pornografi ya. Kalau hukumnya gimana? Ya, hukumnya menonton pornografi ya. Meskipun satu sisi kita juga sebagai manusia dalam aspek khusus ya, aspek khusus kita membutuhkan hal-hal tersebut sebagai pendidikan seksualitas kita ya. Tapi kita perlu berhati-hati supaya kita nggak apa ya, nggak mengatasnamakan itu sebagai hal yang kita lakukan, tetapi sebenarnya kita terikat kepada dosa gitu ya. Kalau hukumnya menonton pornografi bagaimana ya? Ada di Matius 5 ya, Matius 5 ayat 29, konteks itu berbicara tentang perzinahan. Ayat itu ngomong ya, saya bacakan. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ini kalau dijelaskan secara literal memang ngeri gitu ya. Kalau kita berzina ya udah, daripada mata kita berzina ya dicongkel aja, mending kita buta daripada kita nonton bokep atau video porno gitu ya. Okay. Tapi hal yang ditekankan Yesus pada waktu itu adalah bahwa Tuhan Yesus memandang dosa ini sebagai hal yang begitu serius ya. Sehingga esensi menjaga tubuh kita, seluruh aspek yang ada dalam tubuh kita ya, termasuk mata kita, itu adalah hal yang perlu kita lakukan ya. Tubuh itu kan tidak hanya segmentasinya jelas ya, tubuh itu semua ya. Mata ini adalah salah satu bagian tubuh, maka kita perlu menjaga benar-benar berkaitan tentang itu. Nah, itu sih penjelasan itu saya ya. Nah, tadi kan ngomong menjaga tubuh, mata dan sebagainya. Nah, ini menarik ini karena begini loh. Kita ngomong pornografi kan itu kan tidak hanya sekedar eksploitasi aktivitas seksual yang didokumentasikan, ya kan? Kalau tadi ngomong pemersatu bangsa, kita ngomong video porno, tapi ada juga hal yang mengeksploitasi tubuh, ya kan? Tadi kan Mas Mesak ngomong menjaga tubuh dari mata segala macam. Nah, ini menjadi menarik karena begini. Kalau kita ngomong art, ya nanti tapi Kakak Pipit bisa nimbrung juga. Kalau kita ngomong art, nah ini ada di Bali, ya salah satu pelukis terkenal namanya Antonio Blanco.
Itu di Bali itu dia melukis ya, temanya itu bertemakan wanita telanjang dada. Ya, satu itu. Dan kalau kita ngomong exposing human body, kalau ini kita tahu di abad pertengahan ya, di Renaissance atau di abad sekitar itu, di Sistine Chapel ya, itu banyak sekali pelukis Michelangelo itu mengekspos human body. Karena persepsinya adalah dia keterbukaan, jadi ketelanjangan itu dihubungkan dengan keterbukaan, begitu. Nah itu bagaimana itu? Tentunya kalau misalnya saya nih sebagai orang awam nih ya, jalan-jalan ke Bali, tiba-tiba porno. Ya ngeliat, waduh, ternyata begitu, gitu. Itu piye. Dari sisi psikologis, dari sisi teologis, gimana? Siapa dulu nih, Mbak Pipit? Atau anyone. Oh, kalau saya ya, kalau saya berpendapat begini ya, bagaimana sudut pandang Alkitab berkaitan tentang pornografi dan seni ya. Kalau kita mau memikirkan lebih mendalam, apakah ada batasan antara pornografi dan seni? Ya, saya mau menjelaskan terlebih dahulu apa itu seni ya. Kalau dalam sudut pandang saya secara pribadi, seni itu adalah karunia budaya. Ya. Karunia budaya maksudnya adalah bahwa setiap manusia dan kelompok manusia, dalam arti kalau kelompok manusia itu antar satu daerah, satu negara, satu tempat dengan tempat lainnya memiliki sebuah sudut pandang yang berbeda-beda ya. Dan tapi garis tengahnya adalah bahwa manusia itu sebagai pelaku kesenian itu ya, itu menunjukkan salah satu gambar Allah atau salah satu aspek gambar dan rupa Allah ya. Jadi kalau kita meyakini bahwa Allah sebagai pencipta gitu maha kreatif ya, kita ini adalah objek seninya Tuhan. Nah ini sehingga akan sangat jelas sekali bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan begitu beragam, dengan karunia yang berbeda-beda, dengan sudut pandang yang bermacam-macam ya. Jadi saya mengatakan bahwa seni dan budaya itu sangat terkait erat. Dan ini adalah sebuah karunia yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Nah, kemudian seni itu memiliki cangkupan yang sangat luas. Ya. Sehingga saya setuju kalau seni itu sifatnya sudut pandang atau sangat subjektif. Ya. Jadi kalau contoh ini orang gambar oret-oretan dan kemudian ini disebut abstrak, orang yang menggambar pemandangan dengan detail ya, dengan gambar yang begitu jelas ya, kita tidak boleh serta-merta menyebut lukisan abstrak itu jelek ya. Ada asas orang-orang seni itu bahwa subjektivitas harus dihargai ya. Tetapi dalam sudut pandang orang percaya ya, kita meyakini, mengakui bahwa cakupan seni itu luas ya. Tetapi kita harus memberikan batasan ya. Kenapa? Karena seni pun itu bisa dipakai oleh iblis untuk membawa manusia kepada dosa ya. Nah, ini melihat kembali apa yang Alkitab katakan tentang seni ya. Kalau di Alkitab, wah, seni itu banyak sekali ya, dari seni apapun ada ya. Satu contoh ya, kemah pertemuan itu rancangan interior eksteriornya luar biasa ya. Kita diberi Mazmur 150 nomor menjadi bagian nyanyian yang bisa kita lakukan ya. Musik juga di perjanjian baru ya, perjanjian baru atau seluruh Alkitab deh, ada gaya-gaya bahasa penulisan itu seni ya. Kitab Ibrani yang kalau kita baca harus 2-3 kali karena kita kalau baca sekali nggak mudeng ya. Itu juga gaya bahasa, itu seni juga ya. Bahkan salah satu kitab yang nggak atau jarang sekali dikhotbahkan oleh pendeta-pendeta yang isinya sajak puisi, kitab Kidung Agung.
itu seni ya. Nanti kita ngomong itu, nanti kita ngomong itu. Itu tentang keanggunan seorang wanita ya, sebagai sebuah objek kekaguman Salomo, yaitu tubuh wanita, itu menjadi seni ya. Tapi kita harus tahu bahwa dosa itu merasuk ke dalam seni ya. Every single things in this world sudah terkontaminasi dengan dosa, termasuk apa? Kesenian. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa sudut pandang ilahi dalam aspek kemanusiaan kita itu sudah dikaburkan oleh dosa. Dan saya mengatakan bahwa seni pun menjadi bagian di mana dosa masuk ke dalamnya. Nah, membahas kembali ya bagaimana sikap kita sebagai orang percaya. Ya. Atau saya stop dulu dari situ deh. Mbak Pipit. Iya, Kakak Pipit. Iya Kak. Bagaimana Kak? Seni ya? Sebenarnya itu tadi sih Kak, kalau kita bilang ngobrolin seni, balik lagi ke fungsi otak ya. Nah, kemudian juga harus dibarengi dengan bagaimana orang tua ini menyiapkan anak kita bahwa human body ini memang diciptakan Tuhan, ini ada fungsinya. Jadi simpelnya gini, saya kalau ngajak anak saya bilang 2 cowok semua ya. Jadi saya kalau ngomong ke anak saya nggak pernah bilang bahwa semua tubuhnya perempuan itu dieksploitasi sebagai sesuatu yang wow ataupun yang seksi, enggak. Tetapi ada fungsinya. Simpelnya ini payudara. Saya selalu bilang, oh ini payudara. Ini kenapa sih fungsinya? Untuk memberikan ASI untuk anak bayi. Jadi karena belum waktunya makan, jadi memang perlu asupan ASI dari ibunya. Jadi dari situ anak-anak akan melihat bahwa oh ini ada fungsinya, seperti itu. Terus pinggang, kenapa dibuat slim yang atas bawah lebar? Supaya untuk menyiapkan pada waktu melahirkan. Seperti itu supaya ketika pada waktu kontraksi melahirkan, si bayi dalam janin itu bisa keluar otomatis. Pinggul dan pahanya dibuat lebar dan besar. Nah, dari situ anak akan melihat bahwa oh ini tubuh perempuan itu memang diciptakan ada fungsinya, bukan untuk dieksploitasi sesuai atau misalnya dieksploitasi yang selama ini yang gambar-gambar itu buat untuk kesenangan semata. Jadi kuncinya ada di situ, di perkembangan seksual tiap pribadi di masa awal. Kalau ini disiapkan di anak-anak, otomatis secara otomatis anak akan melihat bahwa tubuh perempuan itu harus dihargai, harus dihormati, bukan untuk dilecehkan. Nah, seperti itu. Nah, itu yang akan membentuk fungsi prefrontal cortex ini bekerja, sehingga ketika anak kita ataupun nanti ketika dia dewasa dia melihat gambar lukisan, itu juga sama, dia akan melihatnya oh ini seni, oh ini sebagai sesuatu yang memang disimpulkan untuk memberikan pelajaran bahwa ini tubuh perempuan, ada fungsinya, ada gunanya, memang diciptakan Tuhan, tidak serta-merta untuk menstimulasi berkaitan dengan konsep keinginan atau hawa nafsu yang itu tidak sesuai dengan tempat dan waktunya. Dari ada muaranya. Kalau anak ini, setiap pribadi, terutama laki-laki tidak dibekali hal-hal tersebut, pasti mereka akan terpengaruh dari apa yang awam ini berikan, konsep yang dunia ini berikan tentang tubuh perempuan. Tetapi kalau anak-anak kita dibekali dengan konsep yang benar tentang tubuh untuk menjaga, melindungi, dan merawat, secara otomatis mereka juga akan menghargai bahwa itu untuk dihormati sebagaimana apa yang harus memang dilakukan kita sebagai orang percaya. Gitu, Kak. Saya setuju ya. Silakan. Tentang ini ya, bahwa seni sebagai karunia dan pendidikan seksualitas ya seperti yang disampaikan Mbak Pipit itu menjadi selaras ya. Seni dalam koridor yang Tuhan kehendaki loh ya. Seni bukan seni yang sudah terkontaminasi dengan dosa. Seni yang Tuhan kehendaki itu ada bagian unsur-unsur di mana kebenaran itu dinyatakan ya. Kalau termasuk bagaimana cara kita memandang. Jadi kalau Mbak Pipit tadi menyampaikan tentang tubuh wanita ya. Kalau orang tidak memiliki konsep seni sebagai karunia dan pendidikan seksualitas yang benar, ya otaknya ngeres, pasti dia akan mikir yang macam-macam begitu. Tapi kalau
kalau kita tahu bagaimana kita melihat sesuatu karena kita sudah memiliki basic, yaitu bahwa firman Tuhan dan juga pendidikan seksualitas itu selaras, maka kita bisa melihat segala sesuatunya dengan kedewasaan. Setuju sekali, Mbak Pipit. Itu berarti kalau ngomong tentang psikologi kan masuknya ke prefrontal cortex ya? Yes. Ya kan? Itu prefrontal cortex itu seperti jaring moral begitu yang ditanamkan ya. Seperti ini loh. Kalau saya nggak pernah nilai-nilai, aturan, kontrol diri. Intinya dikontrol diri, Kak. Kontrol diri dimulai dari mana? Dari hal kecil. Misalnya, anak-anak, yaitu tadi mainan, permen, gadget, dan sebagainya. Itu semua dikontrol diri. Nggak usah lah kecanduan gadget dulu lah. Kecanduan permen itu juga udah nggak baik. Kecanduan jajan itu juga udah nggak baik, kecanduan mainan itu juga udah nggak baik. Jadi kecanduan itu dari hal-hal kecil. Nah, kalau kontrol dirinya bekerja dengan baik, secara otomatis lu mau di situ ada cewek telanjang, di situ ada cewek nggak pakai baju dan sebagainya, karena kontrol dirinya baik, dia akan pakai bajumu ya, aku pergi. Dia akan begitu. Itu sudah secara otomatis. Makanya yang dilatih itu kontrol dirinya dari sejak kecil. Meskipun makanya secara sorry. Gimana, Mas? Gak apa-apa. Makanya salah satu buah roh yang kita ketahui paling akhir adalah penguasaan diri. Ya, dan di lain sisi perbuatan daging adalah perbuatan cabul, ya, percabulan. Yaitu menjadi hal yang sangat jelas ditekankan oleh Alkitab, ya. Di mana kalau menurut penjelasan Mbak Pipit, kita bisa mengetahui bahwa Tuhan sudah mendesain kehidupan kita dengan begitu sempurna, ya. Bagaimana kita bisa memiliki cara pandang yang benar untuk bisa membedakan mana yang nggak benar, mana yang benar untuk kita lakukan dan mana yang nggak kita lakukan. Jadi simpel ya, contohnya saya tambahin, anak saya kalau saya ajak ke pantai, saya memang sengaja pakai baju seksi, pakai supaya lah memang ini tempatnya ada di sini, di kolam renang memang harus pakai baju renang, tetapi tidak serta wow dilihatin terus, udah enggak, karena konsep dia ya memang sesuai waktunya, bajunya sesuai dengan fungsinya, karena dari awal dia sudah tersetting bahwa tubuh manusia itu, terutama perempuan, sudah ada fungsinya dan untuk dilindungi dan dihargai, bukan untuk dieksploitasi. Bedanya adalah kalau kita dari anak-anak kecil udah ngomong, itu ya ceweknya tuh seksi ya, mana nih yang cantik. Nah sebenarnya itu sudah menggiring opini bahwa dek itu loh, dek lihat itu tuh cantik, dek itu tuh seksi. Sebenarnya yang salah dari orang tuanya dulu, karena dari kecil dia udah menggiring opini ke anaknya bahwa perempuan bisa dieksploitasi dari apa yang nampak. Tetapi kalau kita mengajarkan anak kita laki-laki menghargai perempuan dari apa yang tidak tampak, konsepnya akan jauh beda gitu. Oke, berarti balik lagi ke saya itu bagus, itu prefrontal cortex ya berarti ya. Nah, sebenarnya kalau dari sisi seni, ya kan, exposing human body itu contoh gini lah, kalau kita ngomong lirik lagu pun juga banyak yang mengekspos gitu. Cuman kan alasannya kan ini form of art, balik lagi ke orangnya, persepsinya bagaimana. Kalau saya simpulkan gimana nih menurut narasumber nih? Nggak masalah sih kalau mau ngomongin human body, kita mau ngelukis wanita telanjang, nude art gitu. Asal otaknya nggak ngeres. Nah, itu piye? Ya, sebenarnya sih gini ya, Kak ya. Ada masanya dari usia tadi yang Mr. Kepo tuh ya. Saya mau tanya dulu, dia usianya berapa? Oke. Pertama dilihat dari usianya dulu. Kenapa usia? Karena di usia 11 sampai 19 tahun pada setiap manusia tidak terkecuali itu yang mempengaruhi adalah hormonalnya. Ya, nah secara otomatis dan hormonal ini diproduksi secara berkala, mimpi basah, menstruasi, ovulasi. Nah ini yang kadang-kadang menjadi pemicu tiba-tiba terutama pada remaja pria ya, ingin mengakses konten-konten pornografi itu tadi, gitu. Misalnya hasrat mimpi basahnya yang tidak bisa dia bendung, kemudian tidak ada aktivitas yang mensupport
disupport. Sementara untuk laki-laki membutuhkan aktivitas yang itu akan membantu keluarnya testosteron itu melalui keringat di situ. Nah, kalau itu tidak disupport secara otomatis, apalagi mungkin orang tuanya lebih senang anaknya di dalam kamar, di depan komputer. Nah, ya udah, imajinasinya akan kemana-mana begitu. Jadi itu akan menjadi sesuatu yang tidak stabil di usia 11 sampai 19. Tetapi akan menjadi stabil di usia 20 tahun pada umumnya. Masalahnya kalau di usia 11 sampai 19 ini anak ini tidak terdidik ataupun dibiarkan. Nah, ini akan menjadi edik di usia berikutnya. Di situ, Kak. Masalahnya di situ. Berarti kalau usia 20 ke atas, itu cenderung stabil, harusnya. Harusnya dia sudah bisa kontrol itu. Nah, berarti sebenarnya nggak masalah dong kalau sudah umur 20 ke atas, kita menikmatin itu. Lah itu gimana, Mas Mesak? Iya kan? Iya kan? Katanya tadi kan bilang kalau udah usia 20 ke atas sudah stabil ya. Contohnya katakanlah kasusnya begini, ini anak ini sudah dilatih dari umur teenagers ya untuk memahami form of art, bentuk seni, terus memahami tentang bagian biologisnya sehingga dia ini ketika menginjak usia 21 dia sudah matang. Dan banyak misalnya kita lihat objek-objek pornografi itu juga, kita lagi nyetir mobil ada truk lewat itu kan banyak sekali kan gambar-gambar yang menunjukkan bagian tubuh wanita begitu. Tapi balik lagi kalau yang nonton itu nggak masalah. Sorry, itu ada gunanya loh. Di belakang truk loh, ada gunanya itu. Biar fokus kan? Biar fokus biar nggak ngantuk. Biar nggak ngantuk. Biar nggak ngantuk. Ada gunanya loh itu loh, jangan salah. Oh berarti ada gunanya tuh lah, piye? Dari sisi kan saya teologi. bilang tadi ada gunanya kan. Iya. Kalau dengan waktu pribadi dan tempatnya kayak gitu. Nah, itu mau gambar sudah konsultasi dulu. Oh. Harusnya Bu nanti habis ini bikin bikin konsultasi bagaimana menggambar bak truk dengan baik. Iya. Aspek menghindari ngantuk. Iya Mas bisa. Kan kalau kontrol dirinya sudah oke loh. Sebenarnya kan tidak masalah. Asal kontrol dirinya sudah, prefrontal cortexnya sudah kuat untuk memfilter meskipun dia lihat. Ya, kalau ya istilahnya begini ya, kalau kita mau hidup menjaga kekudusan dengan cara seperti apapun, tetapi kan yang namanya dosa itu tidak bisa kita hindari. Dalam arti kita tidak bisa menolak bahwa dosa itu datang kepada diri kita ya. Dalam arti ada objek-objek yang bisa dalam tanda kutip berpotensi untuk membuat kita berdosa ya. Tetapi yang menjadi dasar dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita melihat tersebut dengan kacamata firman Tuhan, melihatnya dengan kedewasaan, sehingga kita bisa memilah bahwa ini benar nggak benar, dan kemudian kita bisa memutuskan bahwa hal ini kita terima atau tidak kita terima. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memposisikan diri dalam sebuah keteguhan terhadap hal-hal yang seperti itu. Nah, memang secara umum saya bisa mengatakan bahwa kita sering lebih terikat kepada budaya manusia dibandingkan perintah Tuhan. Nah, budaya yang dalam tanda kutip sudah terkontaminasi dengan dosa itu menjadi hal yang terlalu dalam mengikat kita, terlalu erat mengikat kita. Ya. Padahal kita tahu bahwa mungkin kita bisa mengatakan bahwa aku nonton video porno untuk aku sendiri kok, enggak ngerugikan orang lain kok. Tetapi kita tahu kan bahwa relasi dengan Allah itu sifatnya bukan rame-rame, tetapi sifatnya itu personal, dan itu dimulai dari kehidupan kita ketika kita kudus di hadapan Allah. Jadi esensi maturity dalam hal ini menjadi hal yang penting ya. Dan kemudian saya mungkin memikirkan hal ini ketika kita sebagai orang percaya dan kemudian kita sebagai pelaku kesenian lah, katakanlah seperti itu ya. Kita orang percaya yang berseni begitu.
Nah, ketika kita sudah tahu bahwa segala sesuatunya itu harus dipandang dari sudut kacamata apakah ini berguna atau tidak, ini bisa membuat diperhamba atau tidak, ini memuliakan Allah atau tidak, maka secara otomatis ada konsekuensi logisnya. Konsekuensi logisnya apa? Kita akan memilah mana yang benar, mana yang salah. Jadi kalau dalam hal ini, kalau saya sebagai praktisi kesenian, saya akan mengatakan bahwa saya akan menyelamatkan kesenian. Supaya kesenian itu tidak membawa kehidupan saya atau kehidupan orang lain yang melihat hasil karya saya ini untuk jatuh kepada dosa. Nah, saya rasa ini konsekuensi logis ya. Jadi dalam segala aspek yang kita lakukan, kita perlu akan memasukkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, ya. Sehingga bukan kita yang dipermuliakan, tapi Tuhan yang dipermuliakan. Nah, itu sih yang jadi pendapat saya, ya. Kalau konsekuensi logis berarti menikmati unsur pornografi itu harus mikir lagi, begitu kan? Benar. Nah, padahal begini loh. Konten porno itu ya duitnya gede. Ya kan? Jutaan dolar mengalir dari situs porno. Kakak ini ya operatornya ya kak ya? Kok tahu? Iya kan kita sekantor Bu. Kita sekantor. Gitu ya. Kantornya pindah ya, kok saya nggak tahu. Oh iya. Ya ini kantornya di zoom dulu, nanti baru kita kopi-kopi darat. Ya kan? Lah intinya gini, kalau semuanya sepemikiran, duit nggak ngalir gitu loh. Jobless. Ya kan? Nah, sedangkan begini, ini saya pernah nonton film Narcos nih kan, yang bagaimana seorang gembong narkoba itu dia pakai duitnya untuk nyumbang, pakai duitnya untuk apa segala macam dari drug trafficking ya. Nah kalau misalnya saya balik, ya ada orang nih dia punya situs porno gitu, menjual pornografi. Di satu sisi banyak orang yang sudah matang. Artinya apa? Karena kalau dia lihat dia nggak masalah gitu loh. Karena aku melihat ya cuman sambil lalu habis itu sudah kok. Gitu. First, yang melihat tidak punya beban. Yang kedua, ini duitnya bisa disumbangin. Nah, Robin Hood dong. Nah, itu. Bagaimana Ibu, Kakak Pipit dan Kakak Mesak, silakan ditanggapi dong. Gitu ya. Om berarti merampok boleh untuk kebaikan gitu, Kak? Waduh. Ini udah bergeser nih temanya. Sebenarnya gini ya, Kak. Balik lagi fungsinya segala sesuatunya kan ya kayak rokok, kayak konten. Kenapa mereka menjadi karena ya iya, aspek bisnisnya memang peminatnya banyak. Nah, sekarang kan di sini kita batasin pada lingkup tanggung jawab masing-masing nih yang nonton di situ ya. Artinya di sini kalau ya namanya sesuatu yang enak itu memang butuh duit gitu ya. mau lihat nonton iya kan, yang enak kan butuh duit misalnya mau berdua kan cari hotel butuh duit kan, cari hotel butuh duit kan, butuh duit juga gitu kan. Nah PDKT sama cewek traktir dan ya butuh duit kan, ya iya memang. Persembahan perpuluhan butuh duit Bu. Ya Bu, itu udah beda loh. Bukan butuh duit. Ya lanjut. Ya artinya sih gini, kembali lagi kepada tadi ya kalau kita mau ngobrol di konten pornografi, memang secara industri memang itu cukup bagus marketnya, ya. Nah, kenapa demikian? Ya, memang namanya laki-laki ya, pasti itu menjadi suatu otaknya sudah yaitu tadi karena tetap jalan otak binatangnya itu kan tetap jalan, tetap pingin untuk melihat seperti itu. Hanya kembali lagi kita punya kontrol yang itu bisa digunakan untuk istilahnya ketika Anda mendapatkan konten seperti itu, cek dulu usianya bagaimana, sudah sesuai atau belum. Kemudian apakah Anda membutuhkan, itu tadi segala sesuatu memang, ya tadi Pak Mesak sampaikan ya, apakah itu berguna atau enggak, balik lagi ke
kita masing-masing. Dan satu lagi ya, supaya itu tidak terus-menerus menjadi edik. Laki-laki itu perlu aktivitas fisik dan sebagainya. Kalau hari-hari kita sudah dipenuhi dengan banyak aktivitas, itu pasti deh kita nggak akan memikirkan, maksudnya punya waktu untuk memikirkan itu, kecuali kita sedang diem, ngelamun, berfantasi, berimajinasi, itu akan muncul seperti itu. Jadi bisnis oke sih ya, tetapi yang balik lagi, kalau saya sih, balik lagi bisnis ganja juga oke loh ya, bagus loh ya, marketnya juga bagus. Nah, Kalau pajak kan besar, rokok itu kan pajaknya juga. gede, bisa buat bangun negara gitu loh. Ya kan? Ya kan? Uang. Kalau itu saya nggak ikut komen deh. Karena kita batasin lagi ya, kita nggak ngelihat ke aspek bisnisnya ya, tapi kita lihat bagaimana pornografi ini, sekali lagi saya tegaskan, itu merusak 5 bagian otak. Nah, apakah Anda mau otak Anda dirusak atau enggak? Pilihan pada Anda. Gitu. Oke. Mas Mesak, bagaimana? Aspek bisnis tentang pornografi ini mungkin bisa komentari. Duitnya gede loh, bro. Kalau saya punya prinsip begini ya, kalau segala sesuatu yang kita perbuat itu harus kita perbuat dengan segenap hati kita, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu yang disampaikan oleh Kolose pasal 3 ayat 23. Ya, konteksnya kitab Kolose itu adalah keunggulan dan kehadiran Kristus di dalam seluruh aspek kehidupan orang percaya. Ya, kalau kita mengkaitkan dengan pornografi sebagai bisnis, berarti aspek pekerjaan. Ya. Kalau kita memperhatikan hal ini, kalau dari ayat yang saya sampaikan tadi, kebenaran itu nggak bisa dikompromikan dengan dosa. Ya. Apapun alasannya, ya demi menghidupi banyak manusia, meskipun itu dipandang hal yang baik, tapi kalau caranya tidak sesuai dengan kebenaran, ya sia-sia juga, tetap berdosa di hadapan Tuhan, tetap tidak memuliakan Tuhan. Meskipun bermanfaat. Secara manusiawi. Dan kalau kita hidup sebagai orang percaya, orientasi kita adalah orientasi surgawi, atau orientasi di mana kebenaran firman Tuhan terwujud nyata melalui perkataan, perbuatan, kehidupan kita. Kalau aspek, ya seperti yang Mbak Pipit sampaikan tadi, mau bisnis ganja itu juga oke, menyelamatkan banyak orang juga yang lagi sakit itu bisa menyelamatkan orang, tetapi dalam berbagai sudut pandang yang Alkitab ajarkan, ada hal-hal yang bertentangan. Memang saya secara pribadi mengatakan demikian sih, memikirkan secara logis saja. Apakah ada aktivitas seksualitas dalam film porno dan juga produksinya yang mewakili nilai-nilai ilahi yang diajarkan oleh Alkitab? Pasti jawabannya ya tidak. Ya. Saya secara pribadi juga alumnus. Jadi saya pun juga pernah terjebak dalam dosa pornografi, ya, menonton pornografi. Dan saya menemukan bahwa ada cara pandang yang menyimpang tentang seks. Perkataan-perkataan kotor disampaikan di situ. Memperlakukan wanita atau bahkan pria dengan salah. Dan itu menyimpang sekali dalam konsep kekudusan pernikahan atau value Alkitab yang kita pelajari. Ya. Nah, ini menjadi hal-hal yang perlu kita perhatikan dengan sebuah ketegasan. Ya. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa demi hal yang baik bolehlah kita berkompromi dengan dosa. Kita nggak boleh melakukan hal itu. Oke, closing statement ya. Closing statement ya buat Kak Pipit dan Bro Mesak. Nanti kan kita udah ngobrol panjang kan ini kan. ada yang bilang kalau prefrontal cortex ya, nyebutnya salah terus sih. Ya betul ya. Prefrontal cortexnya oke, nggak masalah. Ya kan? Tapi dari sisi satu kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, closing statement. Jadi boleh nggak sih nonton porno? Silakan. Yes, no, and the reason why. Yes or no?
Closing kok lama banget, Mas. Closing kok panjang. Oh ya wes, sekarang boleh nggak? Wes langsung cepat jawab. Ya, Pak Mesak dulu deh. Oke. Kalau saya lakukanlah segala sesuatu yang berguna bagi hidupmu, ya, bagi hidupmu. Ya. Kasihlah dirimu sendiri, jangan berbuat dosa lagi. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Kakak Pipit. Ya, simple aja satu kalimat. You are what you thinking. Cogito ergo sum sekali ya. Iyalah. Itu filsafat banget. Oke, terus pertanyaan buat para believers yang nonton. Boleh nggak sih nonton porno? Silahkan isi di kolom komentar, ya kan. Sekali lagi, jangan lupa klik subscribe, like, comment, share, nyalain loncengnya, dan jangan skip iklan. Terima kasih udah nonton sama kami. Kita mau pamit dulu. Kita akan ketemu di next podcast selanjutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih buat Mas Mesak. Terima kasih buat Kak Pipit. Kita akan Yo, sama-sama lagi. See you guys. God bless you all. Tuhan berkati.